dengan perawatan menstruasi, biasanya kan ada misalkan cara-cara untuk membersihkan menstruasi tersebut gitu loh. Misalkan gimana sih cara mengurangi nyeri pada haid tuh. Nah, untuk maternitas ini sendiri atau kesehatan reproduksi ini sendiri sama aja seperti KMB untuk pengkajian di rumah sakitnya. Kalau misalkan nanti bapak atau ibu dinas di rumah sakit, biasanya itu paling kalau maternitas masuknya ke ruang poli KIA, poli kebidanan ibu dan anak, atau ke ruangan RPKK biasanya, itu ruangan ibu-ibu bersalin. Nah, biasanya sih kalau ruangan ibu-ibu bersalin ini bapak-bapak itu tidak masuk ke ruangan ibu bersalin. Jadi nanti misalkan di rolling. Jadi bapak-bapak yang di ruangan ibu-ibu ruangan poli KIA. Jadi bapak-bapak ada di situ, sama di ruangan ibu yang postpartum setelah melahirkan. Bapak-bapak bolehnya di sana. Nah, tapi kalau ibu-ibu fleksibel, dia bisa kemana aja boleh. Biasanya kalau di rumah sakit seperti itu. Nah, untuk data-datanya sama. Kalau pengkajian mulai data pribadi kayak usia, status dan hubungan perkawinan, status pendidikan itu sama. Paling yang membedakan dari format pengkajian maternitas itu ada format pengkajian ibu hamil, terus format pengkajian ibu postpartum, antepartum, kayak gitu. Sama pengkajian untuk bayinya. Sama riwayat obstetri dan ginekologis. Nah, karakteristik siklus menstruasi itu biasanya dilihat dari lamanya, terus karakteristik darah haid yang keluar itu seperti apa. Nah, tingkat rasa nyamannya, apakah nyeri, apakah orang itu provokasi lagi nih. Apa dia biasa aja, apa dia ngerasain sakit atau gimana. Biasanya kalau tingkat nyeri haid seseorang itu beda-beda. Tapi memang nggak ada uang sih tadi. Terus sama konsumsi obat-obatan yang biasa diminum saat haid. Dan biasanya ada beberapa orang atau beberapa remaja yang biasanya mengkonsumsi obat-obat haid untuk mengurangi rasa nyeri atau kram perut. Nah, biasanya kalau yang bermasalah suka bisa dicek hasil terakhir pap smear-nya. Kalau untuk yang menopause biasanya ada tidaknya perdarahan pervaginam oleh atau gejala perdarahan lainnya. Ya. Ada yang belum masuk ya? Oke. Selanjutnya untuk riwayat kehamilan. Nah, usia saat hamil anak pertama itu ditanyakan juga di pengkajian. Itu gimana usia saat hamil anak pertama. Terus jumlah kehamilan dan hasil akhirnya, ada tidaknya komplikasi di setiap kehamilan. Jadi pas usia saat hamil anak pertama itu pas bulan enggak itu lahirnya, atau misalkan lahirnya itu normal atau sesar, ada keluhan enggak misalkan saat melahirkan gitu, apa ada komplikasi kah gitu. Itu di pengkajian maternitas dijelaskan. Untuk gaya hidup dan kebiasaan harian. Nah, biasanya itu mempengaruhi dengan kesehatan reproduksi dari pola makan dan nutrisi. Nah, biasanya orang yang misalkan pola makannya nggak teratur atau nutrisinya tidak mencukupi, ini tidak banyak sih yang dialami oleh banyak perempuan. Biasanya ada kalanya misalkan perempuan yang lagi sedang diet. Nah, itu bisa terganggu siklus haidnya, jadi tidak lancar dalam arti setiap bulan memang haid, cuman biasanya yang dia mengalaminya itu sampai 7 hari, itu jadi misalkan cuma 3 hari. Nah, biasanya kayak gitu karena terganggunya metabolisme di tubuh. Nah, akibat tadi nutrisi sama pola makannya. Nah, sama pola istirahat dan tidur.
terus status latihan dan rekreasi harian, terus status eliminasi, pola aktivitas seksual, manajemen stres atau keadaan umum harian, terus kebiasaan merokok, alkohol dan lain-lain. Terus lingkungan tempat kerja itu mempengaruhi. Biasanya kesehatan reproduksi itu mempengaruhi kalau misalkan sedang stres atau kebiasaan-kebiasaan misalkan seperti merokok dan minum alkohol. Nah, itu sangat berpengaruh. Untuk diagnosa keperawatan disesuaikan dengan kondisi pada pasien tersebut. Jadi kalau misalkan ini secara umumnya aja, yaitu ada gangguan pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan gaya hidup yang tidak sehat. Itu kalau misalkan pasiennya ada tanda-tanda mengalami pola hidup yang tidak baik gitu ya. Kalau misalkan kekurang pengetahuan tentang pentingnya melakukan screening berkala berhubungan dengan kurangnya informasi. Nah, diagnosa kedua ini lebih sering dialami oleh masyarakat di luar sana. Jadi kalau Bapak Ibu dinas di Poli KIA ataupun di ruangan-ruangan khusus maternitas, pasti Bapak Ibu banyak menemukan hal-hal atau nanti diagnosa-diagnosa seperti ini. Karena banyak dari mereka yang nggak tahu gitu loh, maksudnya fungsi dari screening itu apa gitu. Ya mereka cuma tahu ya ada screening misalkan pap smear, ya udah sekedar itu aja, pap smear tuh buat ini udah, tapi nggak tahu untuk hal apa itu dilakukan seperti itu. Nah, nanti saya sih menjelaskan kalau misalkan nanti Bapak Ibu ujian ya, dinas di rumah sakit, jadi nanti di Poli KIA di depan misalkan ada yang jaga nih, nah nanti ngebantu ibu bidan yang ada di dalam. Jadi Bapak itu tugasnya atau enggak ibu tensi dulu pasien yang baru datang, ibu hamil misalkan di tensi, terus ditanya tentang kalau lagi hamil itu ditanya ini anak keberapa. Nah, terus ini pernikahan keberapa, itu wajib ditanya karena sebagian pasti Bapak Ibu tuh bakal nemu di rumah sakit. Kita masuk rumah sakit Koja, biasanya itu suka banyak yang nemu misalkan ini tuh ada anak kelima. Nah, dari suami keberapa itu dia lupa. Ada yang kayak gitu. Nah, terus ada juga yang ibu-ibu yang mengalami HIV. Itu pengaruh ya, Bu? Ya gimana Ibu? Pengaruh maksudnya anak kesekian dari suami kesekian misalnya, itu mempengaruhi kondisi kesehatan kejiwaan atau apa, Bu? Ya mempengaruhi mempengaruhi dengan kesehatan kesehatan dari reproduksi itu sendiri, Bu. Karena kan gini, kadang nih kita kan nggak pernah tahu itu anak lagi hamil itu ada penyakit bawaan yang dibawa oleh pasangan suami istri itu apa enggak gitu. Oh iya. Kadang kita pertanyaan yang paling simpel deh, ibu kerjanya apa sama suaminya kerjanya apa. Nah, itu aja kayaknya bisa kemana-mana gitu diagnosanya nanti. Misalkan ibunya ya ibu rumah tangga biasa, terus bapaknya sopir. Pernah nggak kepikiran bapaknya sopir, kira-kira ini ada suka jajan nggak gitu. Jadi di status di rumah sakit itu banyak, misalkan ibu hamil dengan HIV/AIDS. Nah, yang harus kita kaji itu dari kedua pasangan hamil tersebut. Gitu. Kalau misalkan ibunya ternyata tidak hamil, bapaknya sudah. Bu Andi Silva, mohon maaf, tolong di mute dong. Udah saya yang mute. Jadi usahakan kalau dinas di Poli KIA itu tanyakan aja apa yang mau ditanyakan. Jadi pasien itu nggak ngerasa malu gitu kalau ditanya ini suami keberapa gitu. Mereka bakal cerita sendiri.
iya suster ini anak kelima, cuman saya nggak tahu dari suami keberapa ya gitu. Yang pasti dia ngomong kayak gitu, dia bakal bilang lupa. Nah, terus dia ntar juga bakal ngomong sendiri gitu, saya kan HIV suster gitu. Ntar dia udah ngomong sendiri, ntar dia udah ngomong CD4 saya sekian-sekian, dia ntar udah ngomong sendiri. Jadi mereka kayaknya udah nggak awam tentang penyakit-penyakit reproduksi ini sendiri tuh, mereka udah biasa kalau ditanya-tanya kayak gitu. Kalau yang memang ada penyakit bawaan ya, maksudnya kayak penyakit reproduksi ini pasti mereka ngomong gitu. Tapi kalau ibu-ibu yang sehat-sehat aja, ya bakal riwayat dari status yang kita pegang nanti, ya tetap baik-baik aja gitu. Makanya dinas di poli usahain APD-nya lengkap, karena kita nggak pernah tahu ibu-ibu itu punya sakit apa gitu. Kadang ada juga yang hepatitis, mereka nggak ngomong, udah tahu pas kita lihat diagnosanya baru oh dia ada hepatitis gitu. Tapi mungkin tidak semua pasien jujur juga kali ya, maksudnya kayak masalah-masalah kayak pribadi seperti itu kan, mungkin ketika ada yang menganggap itu suatu hal yang biasa ngomong, tapi ada yang ini menutupi juga gitu loh. Ya benar, ada juga yang ngomong langsung, saya kan ini kena sakit ini, nah tapi ada juga yang enggak. Nah gimana tahu caranya kita kalau ibu itu ada penyakit penyertanya? Kita kan dikasih buku status, pasti biasa kan dia kunjungan ke poli itu. Nah kita bisa lihat riwayat sebelumnya, nanti di situ kan tertulis ada HIV, ada ini gitu. Bisa kalau kita mau menanyakan atau kita ngambil pasien tersebut, kita pakai kata-kata yang tidak menyinggung gitu. Mohon maaf ibu, boleh bertanya tentang ini gitu. Jadi dengan bahasa yang baik tentunya. Atau kalau misalkan ibu-ibunya dinasnya banyak, tapi kayaknya ibu ini tuh tertutup pasiennya, jadi nanyanya satu orang perawat aja ke ibu pasien ini, jadi jangan diliatin ke teman-teman yang lain, karena kan ini privacy biasanya, jadi tidak semua bisa dibicarakan. Nah, lalu ada cemas berhubungan dengan mahalnya biaya screening. Nah, ini udah pasti ya, namanya screening. Kadang kalau dengar, di rumah sakit ini buka screening pap smear gratis. Nah, siapa sih yang nggak mau kalau misalkan ada tulisannya gratis? Ya, pasti pada datang. Karena tahu biasanya kalau screening kayak pap smear gitu biasanya kan mahal. Nah, karena dibuka gratis, masyarakat banyak yang mau. Nah, biasanya kalau cemas berhubungan dengan mahalnya biaya screening atau ketidaknyamanan, ketakutan terhadap hasil pemeriksaan, ketidakpastian tentang kondisi kesehatan. Nah, jadi diagnosa ini tuh bunyinya pilih salah satu aja yang mendukung terhadap pasien tersebut. Jadi nggak usah semuanya berhubungan dengan yang ditulis. Jadi misalkan kalau cemas berhubungan dengan ketakutan terhadap hasil pemeriksaan, dah itu aja. Nggak usah semuanya ditulis. Jadi disesuaikan dengan kondisi pasien. Lalu untuk jenis gangguan reproduksi pada perempuan itu ada gangguan hormonal dan menstruasi, terus infeksi dan inflamasi, ada kanker pada organ reproduksi, terus disfungsi seksual, gangguan fertilisasi, sama simptom menopause. Nah, lalu untuk klasifikasi gangguan menstruasi, nah itu ada kelainan dalam banyaknya darah dan lamanya perdarahan, misalkan hipermenore atau menorrhagia, hipermonore. Terus ada yang kedua kelainan siklik, yaitu polimenore, oligomenore, dan amenore. Yang ketiga ada perdarahan di luar haid. Yang keempat, gangguan lain yang berhubungan dengan haid, misalkan dysmenorrhea dan lain-lain. Ini merupakan klasifikasi dari gangguan menstruasi. Nah, ini dijelaskan di slide selanjutnya untuk hipermenore dan atau amenorrhagia, yaitu perdarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih lama dari normal, misalkan lebih dari 8 hari. Jadi kan siklus menstruasi itu pada umumnya 7 hari. Nah, kalau ada yang 8 hari itu biasanya dia
dan perdarahan yang keluarnya itu lebih banyak, berarti dia hipermenore. Nah, sebab kelainannya itu bisa kondisi uterus, contohnya miom uteri dengan permukaan endometrium lebih luas dari biasanya dan dengan kontaktilitas yang terganggu. Atau misalkan ada polip di endometriumnya, nah itu bisa aja terjadi. Makanya kalau misalkan ada haid yang misalkan di luar dari biasanya, itu langsung dicek aja supaya bisa lebih tahu kenapa. Biasanya terapinya itu tergantung pada penanganan miom uteri. Misalkan kalau dia ada miom, berarti penanganan untuk miom uteri. Terus kerokan pada polip endometrium. Nah, biasanya ini di poli biasanya dilakuin. Nah, untuk hipomenore, yaitu perdarahan yang lebih pendek dan atau lebih kurang dari biasanya. Penyebabnya itu konstitusi uterus atau pasca mioma uteri, gangguan endokrin juga bisa. Nah, terapinya itu bisa menenangkan PS. Nah, PS itu ya 10 menit lagi. Nanti saya join linknya lagi ya, Bu, untuk 10 menit lagi. Atau epimenoragia, yaitu siklus haid lebih pendek dari biasanya atau kurang dari 21 hari. Penyebabnya yaitu gangguan hormonal yang mengakibatkan gangguan ovulasi atau menjadinya pendek fase luteal. Nah, kongesti ovarium karena peradangan endometriosis. Jadi untuk macam-macam keluhan pada menstruasi ini sebenarnya banyak faktornya. Jadi nggak harus satu faktor karena misalkan pola makan atau karena stres doang. Jadi banyak banget macamnya. Makanya kenapa kalau misalkan udah haidnya tidak lancar, lebih baik diperiksakan ke dokter. Apalagi kalau misalkan udah sampai misalkan nyeri sampai pingsan, hilang sadar. Nah, itu harus dilakukan screening ke dokter. Bos. Oke, kalau oligomenore, siklus haid lebih panjang, jadi lebih dari 35 hari, berarti berapa tuh? Sebulan lebih. Nah, bila panjangnya lebih dari 3 bulan, sudah mulai dinamakan amenore. Nah, perdarahan biasanya berkurang. Terus kebanyakan kasus kesehatan tidak terganggu, terus fertilitas cukup baik, siklus haid ovulatoir dengan masa proliferasi lebih panjang dari biasanya. Nah, makanya sesuai dengan yang saya bilang tadi, penyakit pada siklus menstruasi ini biasanya tidak nggak bisa tahu kalau misalkan kita nggak screening gitu. Jadi nggak bisa nebak-nebak, oh ini kena ini gitu. Nah, paling sering itu ya ini pada remaja, ya ini dysmenor, yaitu keadaan nyeri saat menstruasi. Nah, patofisiologinya yaitu peningkatan sekret prostaglandin atau fase luteal, terus menjadi peningkatan frekuensi kontraksi uterus dan mengakibatkan vasospasme, iskemi pada pembuluh darah. Nah, jadinya apa? Jadinya kram pada perut. Nah, respon iskemiknya seperti apa? Kelemahan umum biasanya, terus kalau enggak sakit pada pinggang, terus edema, ada yang diaporesis, anoreksia, mual, muntah, diare, sakit kepala. Nah,
gejala-gejala ini tidak semua dialami oleh perempuan. Palingan salah satu aja paling yang sering itu adalah sakit di bagian pinggang atau enggak kram perut. Biasanya kalau udah kram perut kita biasanya pakai kompres air hangat supaya mengurangi nyeri tersebut. Nah, etiologi belum diketahui. Ini untuk teoritisnya bisa Bapak Ibu baca, cuman untuk menurut para teoritis hanya aja defisiensi progesteron, bisa peningkatan prolaktin dan prostaglandin, bisa dietnya tidak adekuat, dan bisa psikososial. Itu pengaruh-pengaruh yang dari luar aja kayak stres. Tapi spesifiknya penyebabnya masalah udah mulai bisa kok pada ketemuan. Yang penting kan jenis disminor itu ada dua jenisnya, yaitu disminor primer dan sekunder. Kalau disminor primer yaitu esensial, intrinsik, idiopatik, tidak terdapat hubungan dengan kelainan ginekologi. Jadi nggak ada hubungannya sama ginekologi, dan faktornya itu faktor kejiwaan atau gadis yang masih stresornya labil. Nah, faktor konstitusinya dapat menurunkan ketahanan terhadap rasa nyeri seperti anemia atau penyakit menahun. Nah, timbul 6 bulan atau sampai 2 tahun setelah menarche. Terus sembuh setelah usia 25 tahun. Jadi bisa terjadi 6 bulan setelah dia haid pertama kali sampai 2 tahun. Nah, habis itu di umur 25 tahun udah siklusnya udah kembali normal seperti biasa. Kalau disminor sekunder yaitu endometriosis, infeksi, yang hal-hal yang bisa terjadi yaitu endometriosis, infeksi pelvis, stenosis cervix, CA uterus, ovarium, dan atau akseptor IUD. Nah, tapi akseptor IUD jarang banget terjadi. Paling yang sering itu endometriosis sama infeksi pelvis atau enggak CA cervix. Nah, penanganannya seperti apa untuk dismenor, yaitu penanganan dan nasihat atau penyuluhan. Biasanya biasanya tuh kita memberikan penyuluhan gimana tadi mengurangi rasa nyeri, misalkan kompres air hangat. Itu udah diteliti juga, kompres air hangat itu mengurangi nyeri walaupun tidak signifikan, tapi nyerinya itu nyeri yang masih kriterianya sedang. Jadi kalau udah nyeri berat biasanya menggunakan obat atau obat-obat analgetik sebagai terapi simptomatis, atau kompres hangat tadi ya, di perut bagian bawah. Terus bisa juga dengan istirahat atau tidur, bisa juga dengan terapi hormonal untuk menekan ovulasi. Tindakan ini bersifat sementara dengan maksud untuk membuktikan bahwa gangguan benar-benar dismenor primer, atau untuk memungkinkan penderita bekerja saat haid dengan diberi pil kombinasi KB. Ya. Jadi untuk penanganan nyeri pada haidnya seperti itu, bisa kompres air hangat ataupun istirahat tidur, atau diberi obat analgetik. Tapi tidak disarankan untuk minum kiranti kayak gitu, karena itu kan udah masuk pabrik gitu, jadi nggak tahu itu di dalam kandungannya apa. Sebenarnya sih akan lebih baik kalau misalkan kompres air hangat aja, atau enggak minum air hangat sih. Sebenarnya itu udah lebih aman daripada harus minum minuman yang dalam kemasan. Kalau ngerebus sendiri kayak ngerebus kunyit gitu Bu, asam jawa, kunyit asam jawa.
Boleh Bu, itu kan kita bikin sendiri gitu. Jadi Iya, kan bikin kita sendiri. kita tahu bahan-bahannya. Kalau yang udah di Indomaret itu kan kadang emang sih tulisannya kunyit gitu kan asam, tapi kan kita nggak tahu dia pakai apa gitu. Iya betul ya. Makasih Bu. Iya, untuk terapi non steroidnya bisa antiprostaglandin. Nah ini Bapak Ibu bisa baca banyak banget cara-caranya. Cuman sih memang yang lebih sering dipakai yang tadi saya bilang. Nah kalau manajemen keperawatannya masih tetap sama, ada konseling, ada exercise. Nah di dysmenor ini bisa pakai untuk mengurangi itu senam dysmenor namanya. Ini sih biasanya dipakai untuk orang-orang yang nyerinya masih di angka-angka 4, angka-angka 3 gitu. Tapi kalau misalkan udah di atas angka 5 nggak bisa dilakukan senam dysmenor. Sama ditambah dengan nih suplemen vitamin. Jadi kan biasanya orang dysmenor itu kan kekurangan darah, jadi bisanya ditambahin dengan suplemen supaya dia nggak lemas gitu. Terus amenore atau tidak menstruasi, jenis-jenisnya ada primer, ada sekunder juga sama kayak dysmenor tadi. Nah kalau amenore primer ini keadaannya belum mendapatkan menstruasi setelah usia 16 tahun. Jadi 16 tahun itu belum mengalami menstruasi. Nah kegagalan menarche dan tidak adanya menstruasi pada usia 14 tahun tanpa pertumbuhan karakteristik seks atau pada usia 16 tahun dengan mengabaikan perkembangan seks. Nah, etiologinya itu struktur abnormalitis, congenital abnormalitis, endokrin abnormalitis. Nah, biasanya kalau udah di atas 16 tahun tapi dia belum mengalami menstruasi, nah ini sebaiknya dilihat lagi, misalkan ada nggak Assalamualaikum. salam riwayat keluarganya, ada nggak yang pernah amenorrhea juga gitu. Kalau misalkan ada kemungkinan dari keturunan. Nah tapi kalau misalkan tidak ada, bisa tadi di cek dulu ke rumah sakit melalui screening. Nah, biasanya kelainan, etiologinya kelainan kongenital atau produksi gonadotropin, terus kelainan genetik, kelainan kongenital pada sistem saraf pusat, terus malformasi kongenital, sistem reproduksi atau tidak adanya vagina dan uterus ini jarang. Nah, terus lesi pada sistem saraf pusat yang didapat yaitu trauma, infeksi, dan tumor. Jadi banyak faktornya untuk terjadi amenorrhea tersebut. Penata-laksanaan medisnya itu koreksi gangguan dengan pembedahan untuk koreksi abnormalitas struktur anatomik. Jadi kalau misalkan yang tadi nih yang tidak ada vagina berarti kan harus ada pembedahan untuk membetulkan struktur anatomik. Jadi disesuaikan lagi dengan kondisi pasien tersebut. Nah, untuk terapi pengganti hormon yaitu merangsang perkembangan karakteristik seks. Jadi dirangsang supaya dia bisa menstruasi. Ada obat tertentunya yang diresepin dokter nanti kalau misalkan dia memang udah di atas 16 tahun belum menstruasi. Terus sama manipulasi hormonal. Kalau amenorrhea sekunder itu mens tidak ada yang sebelumnya ada siklus 3 kali atau lebih pada wanita yang pernah mengalami menstruasi. Jadi sebenarnya sebelumnya ada, cuman tapi jadi nggak ada, nanti sebulan lagi ada, nanti nggak ada lagi. Nah itu biasa kalau seperti itu. Jadi siklusnya tidak rutin gitu. Normalnya pada awal remaja biasanya, terus kehamilan, laktasi, premenopause, reseptor kontrasepsi suntik, bersama gangguan psikologis.
Nah, etiologinya itu kalau dari fungsional itu hipogonadotropin A menor, terus kondisinya stres atau berat badannya turun drastis. Nah, bisa dari menyebabkan anoreksia. Kalau dari faktor etiologi dari organik itu misalkan ada tumor, ada infeksi atau ada kista, terus pituitari, nekrosis. Nah, banyak faktornya. Pengaruh zat gizi pada fertilitas, yaitu kesuburan seseorang selain dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor usia, juga dapat dipengaruhi oleh faktor gizi pasangan. Jadi kekurangan nutrisi pada seseorang akan berdampak penurunan fungsi reproduksi. Apabila seseorang mengalami anoreksia nervosa, maka akan terjadi perubahan hormonal yang ditandai dengan penurunan berat badan. Hal ini terjadi karena kadar gonadotropinnya menurun, serta penurunan pola sekresi. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti setelah kuliah saya bisa dicari tahu gonadotropin itu apa. Jadi biar tahu bahasa-bahasa medisnya. Nah, terus untuk pada wanita anoreksia, kadar hormon steroid mengalami perubahan, yaitu meningkatkan kadar testosteron serum dan penurunan ekskresi 17 sampai ketosteroid dalam urin. Nah, diantaranya androsteron dan epiandrosteron. Nah, dampaknya terjadi perubahan siklus ovulasi. Jadi ini tuh kayak patofisiologinya lah kalau pengaruh dari zat gizi pada fertilitas itu gimana. Cuman saya jadiin kata-kata karena kalau misalkan nanti pakai bagan jadi alurnya bingung. Nah, kalau hubungan status gizi dengan menstruasi, nah, menarche adalah haid yang pertama terjadi yang merupakan ciri khas kedewasaan seseorang wanita yang sehat dan tidak hamil. Secara psikologis, wanita remaja yang pertama sekali yang mengalami haid akan mengeluh rasa nyeri, kurang nyaman, dan mengeluh perutnya terasa begah. Tetapi pada remaja keluhan-keluhan tersebut tidak dirasakan. Hal ini dipengaruhi oleh nutrisi yang adekuat yang biasanya dikonsumsi selain olahraga dan yang teratur. Nah, jadi ada beberapa remaja yang misalkan masih mengeluh nyeri haid, ada juga yang biasa-biasa aja. Nah, yang ngeluh nyeri haid kemungkinan dia ada status gizinya itu ada yang kurang gitu, dari yang misalkan tidak pernah mengeluh nyeri gitu. Atau mungkin ada faktor-faktor lain gitu yang mempengaruhi terhadap menstruasi. Terus ada yang berpendapat karbohidrat merupakan sumber peningkatan asupan kalori selama fase luteal. Yang lain berpendapat bahwa konsumsi soft drink yang mengandung gula cenderung meningkat selama fase luteal. Ada yang berpendapat asupan lemak dan protein meningkatkan pada fase luteal. Nah, fase ini meningkatkan asupan makanan atau energi. Jadi banyak banget pendapat yang bilang kalau misalkan minum ini atau makan ini bisa berpengaruh terhadap menstruasi. Tapi balik lagi, kalau menurut saya pribadi bagusnya sih kalau misalkan orang yang lagi menstruasi itu minum susu daripada harus minum soda. Kan kalau katanya orang kalau misalkan minum soda jadi haidnya bisa lebih lancar, bisa lebih cepat gitu. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi lebih baik minum susu karena ada zat besi di dalam susu yang bisa membantu kita buat tidak terjadi anemia. Nah, menstruasi. Siklus menstruasi dipengaruhi bukan saja oleh diet vegetarian tetapi yang bervariasi dalam hal lemak, serat, dan nutrien lainnya. Nah, diet vegetarian terhadap hormon seks telah diteliti. 9 orang vegetarian diberi diet yang mengandung daging, ternyata fase folikuler memanjang rata-rata 4,2 berhari dan FSH-nya juga meningkat. Nah, ini sedikit pengetahuan aja tentang
diet vegetarian pada menstruasi. Ini juga sama. Nah, kalau untuk penyakit keganasan pada perempuan itu banyak banget. Kalau ngomongin kesehatan reproduksi 2 jam aja kayaknya kurang, karena ini banyak banget. Jadi kalau untuk penyakit keganasan pada perempuan itu ada CA cervix, ada kanker payudara, ada kanker ovarium, ada kanker endometrium. Nah, kalau untuk faktor resiko dari CA cervix yaitu aktivitas seksual dengan lebih dari 1 orang, terus kontak seksual terlalu dini, terus kehamilan pertama terlalu muda, terus hubungan seksual dengan pasangan yang tidak sehat, terus riwayat punya STDs. Nah, CA ovarium, CA ovarium itu terlambat mendapat kehamilan, paritasnya rendah, infertilitas, terus riwayat sering mengalami abortus, terus riwayat keluarga dengan CA ovarium. Nah, kalau kanker payudara, etiologinya misalkan penyebabnya dari usia lebih dari 40 tahun, kulit putih tidak harus, terus tinggal di daerah dingin, hemisfer barat, ini juga tidak harus, terus tidak menikah, terus multipara, hamil pertama di usia tua, terus riwayat keluarga dengan CA payudara. Biasanya sih lebih ke riwayat keluarga dengan kanker payudara. Persentasenya sampai berapa Bu kalau untuk kasus-kasus CA pada wanita, baik payudara, rahim atau mungkin serviks, itu persentasenya sampai berapa persen? Kalau dari genetik berarti ya? Kalau dari genetik itu sekitar, waktu itu saya baca sekitar ada 50% ya Bu ya. Tinggi juga berarti ya? Ya, dia lebih tinggi. Di Indonesia ini penyakit yang paling tinggi itu selain jantung, diabetes, ya itu kanker. Maksudnya faktor genetik pengaruhnya kalau 50% berarti cukup tinggi juga Ya, gitu? cukup tinggi, ya. Kalau Karena kan dari psikologis gimana Bu? Kalau berdasarkan penelitian untuk kasus-kasus CA ini? dari dampak psikologis. Ya, penyebab psikologisnya. Maksudnya karena penyebab psikologis kemudian muncul CA gitu, misalnya gitu, disebabkan faktor-faktor psikisnya, itu persentasenya tinggi Enggak. Oh enggak ya? Enggak, karena jarang-jarang banget dari faktor psikologis bisa ke CA payudara. Biasanya sih dari riwayat keluarga atau enggak gaya hidupnya. Dominannya di situ ya kalau dari hasil di lapangan ya? Baik. Karena teman saya ada yang sakit kanker dermatis, nah itu lumayan buat yang CA payudara sama serviks. Nah terus Bu, kalau misalnya headnya sering telat atau banyak misalnya, itu kan mempengaruhi ke kesuburan ya, misalnya lama ketika dia menikah, lama hamilnya atau gimana gitu Bu? itu terjadinya di usia keberapa Bu? Usia remaja kah atau dia udah dewasa gitu? Dewasa. Kalau udah dewasa, sebenarnya sih ya Bu ya, untuk mempengaruhi dia subur atau enggaknya nggak bisa dilihat dari siklus menstruasi orang tersebut gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, banyak faktor. Jadi kadang orang yang misalkan haidnya tidak lancar pun saat dia menikah dia malah lebih cepat punya anak. Nah, tapi kalau misalkan yang teratur pun tidak menutup kemungkinan sebelum menikah itu kan kadang ada sebelum pengecekan ya yang di puskesmas itu. Nah, itulah pentingnya ke pra menikah ya, sekarang screening itu sebelum menikah. Nah, tujuannya untuk itu sih Bu, supaya pasangan suami istri itu tahu gitu, ini
tingkat kesuburannya tuh seperti apa. Sekarang udah ada sih. Iya. Kalau kanker payudara itu ada nggak faktor-faktor emosional gitu? Kebetulan saya di klinik lagi menangani masalah ada ibu-ibu usia 40 tahun kena kanker baru anak 1, kanker payudara. Itu Bapak nanya nggak, misalkan ada nggak riwayat keluarganya yang pernah CA payudara gitu? Nggak ada katanya. Coba dikaji dari gaya hidupnya gitu, dari pola makan itu juga mempengaruhi. Karena kalau untuk dari stresor itu kemungkinannya kecil Pak untuk bisa terjadi kanker payudara itu kalau tidak ada gennya. Ya kebetulan gini Bu, saya di klinik kebetulan udah ada 5 orang yang saya tangani. Baru yang rata-rata ya stadium 3, stadium ini yang ditangani dari stadium 2. Tapi melihat dari psikologisnya ya ini secara umum semuanya ya pasien itu ternyata kalau saya lihat itu faktor ada emosional atau rasa dendam, rasa marah pada suami. Yang kelima orang itu yang saya lihat seperti itu. Dari faktor-faktor keturunan itu yang satunya, yang 5 ini ada yang 2 ada faktor genetiknya. Makanya saya tanya apakah ada faktor-faktor emosional yang pengaruh. Terima kasih Bu. Ya kalau faktor tadi emosional ya mungkin yang kayak tadi Bapak bilang kan ada faktor dua lain juga tuh, ada yang misalkan dari faktor gen, tadi yang satunya lagi dari faktor emosional. Jadi saya bilang faktor emosional sangat jarang ada orang yang kena kanker payudara dari faktor emosional, karena lebih banyak dari gen. Makanya kenapa saya bilang dari gaya hidup, terus keturunan, sama cara dia mengelola stres itu seperti apa gitu. Sebenarnya kan sering banyak jadi timbul penyakit kan dari kita stres gitu. Kalau kita happy aja mah juga jarang jatuh gitu. Pindah online. Makasih Bu. Ya sama-sama. Ini ada yang Pak Ahmad Rosini raise hand. Bapak mau bertanya Pak? Atau Bapak dan Firman? Saya lihat di partisipan raise hand, ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Saya mau nanya. Adakah pria terkena kanker payudara? Ada, tapi Berapa persen? tidak sampai 5%. Tidak sampai 5%. Ya. Ada pernah kejadian waktu itu di Indonesia ada kalau nggak salah, tapi cuma berapa ya? Yang di luar negeri itu ada. Iya. Kanker payudara. Tapi tidak banyak. Saya laki-laki ada yang kena. Ada Mertua lah. saya payudara. Iya. Iya, Mertuamu laki apa perempuan? laki-laki, mertua laki-laki. Ya. Umur 97 meninggal tahun kemarin karena kanker payudara. Iya. Nah, jadi kalau kanker payudara antara wanita dan pria itu lebih banyak yang ke wanita daripada pria. Bedanya jauh banget, tingkat persentasenya pun jauh. Kalau wanita tuh lebih kayak dari 50%, tapi kalau misalkan pria itu cuma sekitaran 5%. Iya makanya tapi di kita Untuk resiko kematiannya sama ya Sama, antara pria dan wanita. ya sama. Sama ya. Kalau cancer mah memang paling banyak memang wanita, karena memang Iya. tempatnya yang paling banyak wanita, dari serviks, rahim, payudara. Betul dari sama di ibu. kalau kemoterapi itu bisa memberikan ini enggak Bu? Kalau orang-orang yang kena payudara itu, tapi rata-rata malahan kalau di kemo itu menyebar gitu. Iya, karena gini ya Pak, obat
kemo yang dipakai itu kan obat-obat yang high alert, yang obat-obat keras, jadi pasti ada efek samping dari kemo tersebut. Jadi ada yang misalkan kemo kenapa nyebar, ya karena mungkin ya udah stadiumnya itu kan beda-beda Pak. Kadang ada yang kalau kanker itu nggak bisa ditebak, jadi mau dimanapun nanti juga udah bakal nyebar gitu. Makanya kenapa di kemo, ya di kemo juga pakai obat-obatan yang obat-obatan keras juga kan, jadi efek sampingnya ke organ-organ lain juga. Cuma memang SOP-nya memang seperti itu ya Bu ya, kalau di rumah sakit ya untuk cancer ya, mau tidak mau suka tidak suka memang kemo ya. Jadi karena kanker ini kalau diobatin kayak obat-obat biasa, ngasih obat biasa itu kayaknya nggak bisa Pak. Gitu. Jadi emang harus di kemo, udah di kemo pun sebenarnya belum tentu sembuh ya, harapan hidupnya kecil. Kira-kira kemo itu berapa kali? Selama dia masih ada kanker ya selama itu juga harus di kemo. Saya nggak bisa bilang seminggu sekali atau sebulan sekali, itu nggak bisa. Karena kadang perkembangan dari kanker itu sendiri, dia kalau namanya kanker ya itu perkembangannya lebih cepat daripada tumor. Tapi biasanya pas di kemo teman saya banyak yang meninggal tuh Bu. Iya, karena itu tadi efek samping obat yang dipakai itu kan keras. Jadi imun orang itu kadang ada yang bisa tahan, ada yang enggak. Nggak kuat. Berarti kalau kemo itu pasien harus siap-siap menanggung tuh kalau gitu ya Bu. Iya kan, jadi sebelum dia tahu kanker, nah pasti dokter sama perawat itu sudah menjelaskan gimana kanker itu, nah nanti apa pengobatannya, resiko dari pengobatan itu harus gimana. Nah jadi orang yang sakit kanker ini dari awal pun udah dikasih tahu sama dokter gitu. Mungkin dari harapan hidup, walaupun ya bukan umur itu bukan dokter yang nentuin, tapi dokter hanya memberitahu supaya keluarga itu siap duitnya, siap mentalnya. Makanya ada yang kombinasi juga Pak Abdullah. Jadi meminimalisir efek kemo, mereka kombinasi dengan tradisional, dengan herbal gitu. Ya, ini banyak yang kayak gini kombinasi sama herbal. Karena untuk meminimalisir efek kemo tadi gitu. Iya, berarti kemo itu sangat kalau dibilangin pengobatan tingkat tinggi gitu, karena intinya efeknya efek juga sampingnya berat. Iya. Iya, memang iya. Cuma kan di medis memang ya nggak ada choice, nggak ada pilihan gitu, karena memang solusinya kalau di medis ya dengan kemo itu kalau sudah ketemunya cancer gitu. Tinggal choice-nya, pilihannya di pasien mau menjalani atau tidak, atau menjalani combine atau bagaimana gitu. Ya betul, tinggal pasiennya milih gitu, mau kemo enggak. Kalau enggak kemo ya resikonya ini, kalau misalkan kemo efek sampingnya ini gitu. Jadi kalau tapi biasanya kalau kita combine dengan herbal gitu, kalau dokter pengetahuan dokter pasti dokter akan marah gitu, karena kenapa nggak pakai obat ini gitu. Enggak juga sih Pak, enggak selalu dokternya yang marah, tergantung dokternya bijak apa enggak. Beberapa pasienku ada yang kombinasi fine aja, maksudnya selama progresnya baik, mereka tetap ngontrol ke rumah sakit gitu kan, tapi combine sama herbal is okay gitu, nggak masalah. Tergantung dokternya juga sih kayaknya. Kalau dokternya yang kena sama terapis ya maksudnya memahami dunia ini, mereka fine aja selama progresnya itu memang baik. Nah mereka biasanya mengizinkan gitu, kecuali progresnya nggak bagus, mungkin baru mereka minta stop kali ya gitu kali ya Bu. Ya kalau misalkan
setelah dikomben nih obat dokter sama misalkan herbal gitu, hasilnya ternyata jauh lebih signifikan, ya kenapa enggak, kata dokter itu kan. Tapi kalau misalkan makin memburuk, ya pasti kan dokter menyarankan tidak gitu. Tapi kalau selama pasiennya Obatnya juga mahal fine-fine banget itu. aja gitu, ya nggak apa-apa. Kenapa Pak? Iya, obat kemo itu mahal banget itu. Iya, emang mahal Pak, makanya orang kanker itu ya harus siap duitnya juga, siap mental juga. Itu. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan, nanti untuk slide selebihnya bisa dibaca ya Bapak Ibu.